Salam, salam jumpa dalam renungan harian Embun Pagi. Hari ini mari kita jalani aktivitas kita dan kita menjadi mendengarkan firman Tuhan agar menuntun, menguatkan kita sehingga kita bertindak hati-hati dan kita akan berhasil sebagaimana dituliskan dalam Yosua 1 ayat 8. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 24. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, haposan dode bata nama mihon hamu, patudusunnya dosongon itu hamu. Dalam bahasa Indonesia, ia memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman yang diungkapkan oleh Paulus kepada Tesalonika ini dilatar belakangi oleh pergumulan orang-orang Tesalonika tentang hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mereka melihat bahwa apakah mungkin akan datang Tuhan kedua kali? Dan ketika kita akan mati, bagaimanakah kematian kita? Sehingga diterangkan oleh Paulus lah dengan detail bagaimana cara Tuhan datang kedua kali dan bagaimana kehidupan seorang percaya harus tergantung sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Oleh karena itu, di dalam beberapa pasal-pasal sebelum pasal yang kita baca ini diterangkan begitu jelas tentang kehidupan orang-orang percaya dan apa yang harus dipersiapkan bagi keadaan yang akan datang, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kemudian dalam 1 Tesalonika 5 ayat 24 ini sesungguhnya merupakan nasihat-nasihat terakhir daripada Paulus kepada orang-orang Tesalonika setelah dia menerangkan bagaimana seharusnya hidup orang percaya, bagaimana seharusnya sikap beriman daripada seorang percaya. Sehingga Paulus dengan akhir kata kalimat terakhir, ia mengatakan bahwa ia yang memanggil kamu adalah setia. Artinya, ketika orang Tesalonika itu bukan oleh karena dirinya menjadi orang percaya, atau kita saat ini kita menjadi Kristen bukan oleh karena diri kita, tapi karena dipanggil oleh Yesus untuk menjadi beroleh kehidupan yang kekal. Dikatakan dipanggil adalah karena kasih Allah, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kehebatan kita, ataupun apa yang ada di dalam diri kita yang kita andalkan. Dan ketika kita dipanggil untuk menjadi milik Allah dan menjadi memiliki keselamatan yang dijanjikan oleh Kristus Yesus, dikatakan ia yang memanggil kamu adalah setia. Artinya Yesus Kristus setia di dalam perkataan, Yesus Kristus setia di dalam janji-janji yang dia ungkapkan bagi setiap orang yang datang kepadanya. Dengan prinsip ini kita harus menyadari kalimat setia. Artinya setia adalah tetap di dalam komitmen meski banyak kesempatan untuk melanggar komitmen yang dibuat. Sekali lagi, yang disebut setia adalah tetap di dalam komitmen meski banyak kesempatan untuk melanggarnya ataupun melupakan janji itu. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mau mengarahkan kehidupan kita untuk menjadi menyadari kesetiaan Allah. Allah tidak akan memperhitungkan kelemahan kita, Allah tidak akan memperhitungkan kekurangan kita. Namun yang diingat oleh Allah adalah janjinya, kasihnya di dalam kehidupan kita yang sudah diungkapkan. Oleh karena itu, ketika dikatakan bahwa Allah itu adalah setia, artinya dia akan mewujudkan, memberikan apa yang sudah dia janjikan agar menjadi milik kita, sehingga kita hidup di dalam kesetiaan Allah. Dan kemudian orang yang hidup di dalam kesetiaan Allah akan tetap melihat kebaikan Allah
meskipun banyak hal untuk menjadi melupakan ataupun meniadakannya. Namun dia dikatakan ia juga akan menggenapinya. Artinya ketika Tuhan menjanjikan keselamatan, yang pasti dia akan menggenapi keselamatan itu bagi kita. Ketika Tuhan menjanjikan penyertaan, pasti kita disertai oleh Tuhan di dalam segala keadaan yang kita jalani. Kita tidak menjadi berjalan sendiri. Kita tidak menjadi dibiarkan di dalam penderitaan. Namun dia adalah setia dan akan mewujudkan di dalam apa yang sudah ia nyatakan dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kesetiaan Allah menjadikan kita nyaman dan menjadi terjamin bahwa Allah tidak akan melupakan apa yang sudah dia katakan, melupakan apa yang sudah dia janjikan. Yang kedua, kesetiaan Allah menuntut juga bagi hidup kita agar tetap setia kepada Kristus Yesus yang sudah menebus dan membebaskan kita. Artinya, kesetiaan Allah harus juga direspon dengan kesetiaan orang yang mengikutnya. Sehingga kita bukan hanya menjadi menanti kesetiaan Allah, menanti janji Allah, tapi juga kita hidup memperlihatkan bahwa kita adalah orang yang sudah dibebaskan dan dilepaskan, kemudian orang yang sudah menerima janji kesetiaan daripada Allah. Melalui firman Tuhan kali ini, kita mau diarahkan dan diingatkan bahwa kesetiaan Allah menjadi momentum untuk menjadi hidup di dalam kasih dan kesetiaan Allah, untuk menjadi hidup dan menghidupi perbuatan-perbuatan Allah yang sudah dia nyatakan untuk menjadi bahagian keselamatan kita. Melalui firman Tuhan, kita mau diingatkan, kita mau diteguhkan bahwa Allah adalah setia, tidak mungkin akan melupakan apa yang sudah dia janjikan. Oleh karena itu, kesetiaan Allah kita respon dengan sikap hidup yang selalu percaya dan tergantung kepada kehendak dan keputusan Allah. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami agar hidup di dalam kesetiaan Allah. Dan kesetiaan Allah menjadikan kami menjadi tetap berpegang teguh kepada kebenaran-kebenaran Allah. Hamba berdoa, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, dan biarlah setiap orang yang datang dalam nama Tuhan, Engkau berikan kasih karuniamu, keturunan bagi orang yang belum memiliki keturunan, pekerjaan bagi orang yang menanti pekerjaan, sukacita kepada orang yang selalu berserah kepada Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.